Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi kondisi geografis Indonesia. Kamu di rumah dengarkan ibu di sini ya. Tetap jaga kesehatan dan kerjakan tugas-tugasmu. Oke? Yang pertama, pengaruh letak geografis terhadap keadaan alam. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara kepulauan dan diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua itu apa sih, Bu? Benua itu adalah daratan yang sangat luas, seperti benua Asia, benua Amerika, benua Australia, oke? Dan samudra itu adalah lautan yang sangat luas pula. Nah, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India, seperti yang kamu lihat pada gambar ini. Yang kedua, pengaruh letak geografis terhadap keadaan penduduk. Dikarenakan Indonesia itu memiliki banyak negara-negara tetangga, sehingga mempengaruhi beberapa budaya Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia itu memiliki banyak ras, suku, bahasa, dan menerima beberapa agama. Sekarang kita bahas mengenai pengaruh letak astronomis Indonesia. Ayo, siapa yang ingat letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu kamu harus hafal ya. Apa sih pengaruh-pengaruhnya tersebut? Kita lihat. Dilihat dari garis lintang, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan yang mengakibatkan Indonesia itu adalah negara tropis dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kamu tulis ya. Garis bujur. Indonesia itu terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, karena itu Indonesia memiliki 3 daerah waktu yang berbeda-beda. Yang pertama itu daerah waktu Indonesia bagian barat, yang kedua waktu Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga adalah waktu Indonesia bagian timur. Daerah-daerah mana sajakah yang termasuk? Kamu bisa melihat peta berikut ini. Nah, selanjutnya materi kita adalah hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia. Kamu mungkin pernah mendengar mengenai peredaran semu matahari tahunan. Coba perhatikan gambar berikut ya. Nah, seperti yang kamu lihat, titik-titik di mana ibu memberikan simbol matahari itu adalah sudut bumi pada saat tegak lurus dengan matahari. Jadi ada pada masanya bumi itu tegak lurus dengan matahari. Nah, contohnya tanggal 21 Maret tegak lurus matahari itu di tengah-tengah pas di khatulistiwa. Sampai pada 21 Juni tegak lurus matahari itu pas ke arah utara sedikit, kira-kira 23 derajat ya. Nah, kembali pada tanggal 23 Desember, sudut tegak lurus matahari dengan bumi itu kembali lagi ke khatulistiwa. Dan begitu seterusnya, kamu bisa memperhatikan gambar. Atau kamu bisa melihat gambar seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai angin muson barat dan angin muson timur. Ini yang menyebabkan perubahan musim kemarau dan musim hujan di Indonesia. Yang pertama adalah angin muson timur. Angin muson timur ini bertiup dari bulan April sampai September. Dia bertiup dari benua Australia sampai ke benua Asia, sehingga melewati Indonesia. Nah, di Australia ini terdapat gurun yang besar dan sangat luas, sehingga angin yang tadi itu membawa efek-efek gurun ataupun udaranya bersifat kering dibawa ke Asia melalui Indonesia. Nah, angin kering tadilah yang mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Nah, yang kedua kita bahas mengenai angin muson barat. Angin muson barat ini bertiup dari bulan Oktober sampai pada bulan Maret. Ini kebalikannya ya anak-anak. Jadi angin muson barat ini bertiup dari Samudra Hindia menuju benua Australia. Nah, di Samudra Hindia itu kan merupakan lautan, namanya juga samudra.
Jadi pada saat di lautan ini, lautan itu pasti mengalami yang namanya penguapan ataupun evaporasi yang mengandung bulir-bulir air yang akan menjadi awan. Nah, awan-awan tadi ataupun bulir-bulir air tadi akan dibawakan oleh angin muson barat ke benua Australia melewati Indonesia, sehingga angin yang bersifat basah tadi akan menurunkan hujan di sekitar Indonesia. Oleh karena itu, pada bulan itu kita akan mengalami musim hujan.